Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pindah Priyanti dengan NIM A1A022161. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Esensi Hubungan Internasional Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia. Dalam hubungan internasional terdapat 3 esensi yang membentuk terjadinya hubungan internasional. Yang pertama aktor, kemudian yang kedua interest, dan yang ketiga power. Proses interaksi yang dimaksud dalam hubungan internasional ini yaitu adalah bagaimana proses berjalannya hubungan internasional antara suatu pihak yang terkait untuk memenuhi keputusan. Baiklah, di sini kita akan membahas 3 esensi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah actors. Actors ini merupakan hubungan internasional yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu negara dan non-negara. Kemudian pertama kita bahas itu negara. Negara ini bisa disebut sebagai pemenuh dari hubungan internasional karena dia itu memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakannya guna memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kemudian ada pun aktor yang memiliki peranannya sendiri, yaitu non-negara. Non-negara ini memiliki tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu harus memiliki interaksi, kapasitas, dan pengaruh yang cukup besar. Kemudian esensi yang kedua adalah interest. Interest ini adalah sangat dibutuhkan oleh aktor untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena sebagaimanapun tidak ada aktor yang tidak membutuhkan orang lain untuk memenuhinya, sehingga aktor sangat membutuhkan interest untuk memenuhi kebutuhan dari aktor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah power. Power ini sangat dibutuhkan oleh aktor untuk memenuhi kebutuhannya. Power ini sendiri memiliki 3 kekuatan, yaitu politik, militer, SDA, dan populasi. Pada prinsipnya ketiga esensi ini yang telah saya bahas tadi itu tuh saling terkait dan tidak bisa dihilangkan satupun. Oke, baik. Pembahasan kita selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam hubungan internasional. Keterkaitan antara hubungan internasional Indonesia yang bebas aktif ini dan 3 esensi yang tadi pernah saya sebutkan itu akan membentuk suatu hubungan internasional. Dan kemudian identitas inilah yang akan digunakan Indonesia sebagai karakternya sendiri agar berbeda dengan aktor selainnya. Yang kemudian politik Indonesia yang bebas aktif ini menjadikan Indonesia sangat-sangat berbeda dengan aktor lainnya, sehingga sangat mudah dibedakan dan tidak ada terjadi ketergantungan dengan aktor yang lain. Dalam pelaksanaannya, Indonesia bertumpu pada Pancasila dan undang-undang sebagai dasar negaranya dalam hubungan internasional ini. Dalam hubungan internasional, Indonesia harus mempertimbangkan kekuatannya karena dalam setiap aktor yang ada itu memiliki kekuatannya masing-masing. Sehingga dalam hubungan internasional ini semakin kuatnya aktor tersebut, maka semakin mudah dia menguasai dalam konteks hubungan internasional yang ada. Sebagai contoh dalam hal ini tuh yang terjadi pada krisis yang pada Laut Tiongkok Selatan, yang dimana kawasan Tiongkok ini yang berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia termasuk Indonesia, yang membuat Indonesia ini harus waspada dan bertindak tegas atas hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa Indonesia itu bertindak tegas dalam menjaga keutuhan nasionalnya dan mengerahkan beberapa power yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan negaranya yang menggunakan tenaga militer untuk mempertahankan kawasan Republik Indonesia.
Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.